Dirilisnya daftar nama pemimpin terkorup dunia tahun 2024 oleh OCCRP sangat mengejutkan. Tanpa disangka dalam salah satu deretan nama itu ada nama mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Ya, rilis itu yang menyebabkan suasana politik dalam negeri kembali bergolak panas pada akhir 2024 dan awal tahun 2025. Usai pilkada, idealnya situasi politik mereda setelah perjalanan berbagai kontestasi digelar. Pilpres dan pemilu diakhiri dengan pilkada serentak. Rupanya pemecatan Jokowi dari kader PDIP serta tuduhan politisasi status tersangka Sekjen PDIP memanaskan suhu politik pasca 27 November. Ditambah, dirilisnya daftar pemimpin korup dunia otomatis menambah tensi politik nasional. Persepsi publik kemudian terbelah. Ada yang mempercayai apa yang dirilis OCCRP, namun tak sedikit yang meragukannya. Situasi makin diperparah setelah ada media yang mengklaim OCCRP yang merupakan LSM internasional itu mengklarifikasi tak punya bukti kuat tentang dugaan korupsi Jokowi. Beberapa media dalam negeri bahkan menyebut nama Jokowi di take down dalam daftar tersebut. Padahal, dalam kenyataannya, tidak. Perang opini antara pendukung dan yang anti Jokowi makin menganga. Entah apa ada kekuasaan besar yang membuat beberapa media mainstream mencabut pemberitaan, tapi sisanya bergeming dengan informasi tersebut. Mereka tetap memberitahukan atau tetap memberitakan apa yang disampaikan lembaga yang pernah menerima penghargaan Pulitzer. Tapi sayangnya, banyak pihak tidak memahami bahwa ada lembaga-lembaga independen internasional melakukan aktivitas memantau negara-negara berkembang. Pantauan itu meliputi banyak isu seperti soal HAM, tentang demokrasi, isu climate change, lingkungan hidup hingga korupsi. Ya, kita tahu ada lembaga Greenpeace untuk isu lingkungan, Amnesty International untuk isu HAM, CARE untuk isu perempuan, Earth Justice untuk isu perubahan iklim, dan lain sebagainya. Mereka ini bekerja demi kepentingan dunia yang lebih baik, menciptakan pemerintahan yang adil, serta manusiawi. Apa artinya? Artinya, apabila ada pemimpin negara tidak bekerja sesuai nilai-nilai universal, ya dipastikan sorotan akan tertuju padanya. Tidak sedikit para pendukung Jokowi asal bicara bila OCCRP bekerja atas pesanan kelompok tertentu. Dan lembaga-lembaga internasional itu bukan bekerja berdasar pesanan. Mereka bekerja secara independen, tak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Lembaga-lembaga internasional saling bekerja sama, berhubungan, saling memberikan dukungan dengan PBB dan lembaga di bawahnya. Dalam hal isu anti korupsi, salah satu lembaga internasional yang suaranya didengarkan adalah OCCRP. Meski mereka merilis daftar berdasar nominasi, berdasar masukan banyak pihak, serta email, namun keputusan akhir ada pada Dewan Juri. Dan daftar yang masuk tidak diurutkan hanya berdasar jumlah vote mayoritas alias pengumpulan suara terbanyak. Siapa yang dikategorikan terkorup ditentukan oleh Dewan Juri yang diisi individu-individu kredibel serta punya komitmen terhadap isu anti korupsi. OCCRP didirikan sejak 2012 dan sudah rutin mengeluarkan nama baik individu maupun lembaga secara annual, ya. Andai dalam klarifikasinya tentang Jokowi disebut tidak memiliki bukti, ya karena mereka ini bukan lembaga penegak hukum. Sudah banyak pihak yang menjelaskan daftar rilis yang dikeluarkan itu tentang penilaian masyarakat soal kecenderungan. Salah satunya adalah soal persepsi publik pada pemimpin mereka.
Jokowi ini bukan satu-satunya nama. Masih ada nama lain yang menurut publik dianggap pemimpin terkorup. Dewan Juri OCCRP memutuskan pemimpin terkorup dunia tahun 2024 adalah Bashar Assad, Presiden Suriah yang baru saja dikudeta. Padahal andai mengacu pada nama yang banyak meraih suara voters, mestinya urutan pertama adalah ditempati oleh William Ruto, Presiden Kenya. Apa yang mesti kita pahami dengan adanya rilis dari lembaga internasional itu? Mengapa nama Jokowi bisa nangkring di sana? Yang pasti Dewan Juri menerima banyak masukan, mendalami isu-isu yang berkembang, serta melihat kenyataan yang terjadi di sebuah negara yang tentu Indonesia ini salah satunya. Tapi yang lucu, sebagian pendukung Jokowi menuding bahwa nama mantan presiden disusupkan oleh PDI Perjuangan. Dalih yang dikaitkan, partai pimpinan Megawati itu marah atas kekalahan Pilpres dan atas kekalahan Pilkada. Sebuah asumsi yang dinilai dalam aspek apapun terasa janggal. Kalau toh pun antara PDIP dan OCCRP punya kedekatan, tapi mengapa baru sekarang nama Jokowi dirilis? Bukan akhir tahun yang lalu, sewaktu Pilpres belum digelar. Lantas, argumentasi paling logis apa yang bisa disodorkan untuk memahami nama Presiden ke-7 Indonesia itu nangkring di sana? Ada banyak hal sebenarnya kita tahu, hanya saja banyak rakyat yang denial. Seolah-olah situasi sekarang ini bukan hasil cawe-cawe Jokowi. Ya tentu saja situasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi maupun pelanggaran kekuasaan. Contoh paling nyata, ya putusan MK nomor 90 tentang perubahan batas usia capres-cawapres. Belum lagi soal pemerintahan Jokowi yang secara signifikan melemahkan institusi anti korupsi, mempengaruhi proses demokrasi, dan lain sebagainya. Dan akibat situasi maupun kondisi yang ada, maka pemerintahan jadi permisif pada perilaku korupsi. Yang terbaru, Presiden pengganti Jokowi tak sampai 100 hari secara demonstratif menyatakan akan memaafkan koruptor, bahkan siap membantu pengembalian hasil korupsi secara diam-diam. Prabowo pernah mengatakan akan memaafkan koruptor asal mengembalikan duit hasil korupsinya. Menteri Hukum bahkan menyebut denda damai jadi salah satu cara penyelesaian korupsi. Ini masih ada kasus-kasus korupsi yang diputuskan dengan sangat ringan, yang mengejutkan pula pelaku dugaan kerugian negara maupun ekologi hingga 300 triliun rupiah. Hanya dapat hukuman 6,5 tahun penjara dan 5 tahun sel tahanan. Tidakkah ini semua menjadi gambaran apa yang dituliskan atau dilaporkan lembaga OCCRP jadi benar adanya, ya? Kalau lengkap sudah sorotan pada keluarga mantan presiden, ini bukan hanya rakyat Indonesia saja yang merasakan. Seluruh mata dunia kini tertuju pada kita. Siapa yang kemudian bisa membantah efek turunan dari berbagai kebijakan yang permisif pada kasus korupsi tidak dilanjutkan oleh Prabowo? Tidakkah ini mencerminkan kalau negara makin melemah, tidak berdaya dalam melakukan pemberantasan korupsi? Rilis OCCRP memang belum membuktikan apapun, tetapi setidaknya kita bisa sangat merasakan pemberantasan korupsi kian melemah, makin buruk, malah cenderung brutal. Kasus-kasus yang sedang disidik KPK ini bukan kasus besar, bukan mengejar koruptor, tapi apa? Melainkan berupaya membungkam lawan-lawan politik pemegang kekuasaan. Apabila kenyataan yang ada di depan seperti sekarang ini, ya, apa yang akan terjadi di masa depan bangsa?